malam, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif, beserta Ibu Zulfa Fadil SE. Selanjutnya yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Bapak Rahmat Hasrofi SE beserta istri. Selanjutnya yang kami hormati, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Bapak Mula Perambe Esos MH beserta istri. Selanjutnya yang kami hormati, para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batanghari. Selanjutnya yang kami hormati, para staf ahli, para asisten, para kepala OPD, dan para camat se-Kabupaten Batanghari. Selanjutnya yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya jua kita dapat hadir pada acara pengambilan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari tahun 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan kami mohon untuk berdiri. Undangan kami silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batanghari kepada Bapak Mula Perambe Esos MH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif, beserta Ibu Zulfa Fadil SE. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Bapak Rahmat Hasrofi SE, beserta Ibu Sherly. Yang kami hormati, Bapak Ibu, para undangan yang mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, adik-adik,
anak-anak kami, para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pegawai P3K yang saya banggakan. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan hal-hal mengenai kegiatan ini selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 54 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Yang kedua, peserta. Bapak Bupati yang kami hormati, yang ada di hadapan kita ini adalah calon P3K yang merupakan hasil seleksi tahun 2024 tahap kedua, yang semua berjumlah 1.745 orang, yang terdiri dari P3K Jabatan Fungsional Kesehatan 273 orang, P3K Jabatan Fungsional Teknis lainnya berjumlah 1.472 orang. Para peserta ini telah dinyatakan lulus setelah melewati tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi computer assisted test, dan juga telah mendapat nomor induk P3K dari BKN. Sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Bupati, pegawai ASN kita ini ditempatkan di semua organisasi perangkat daerah Kabupaten Batanghari, termasuk unit-unit pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, tenaga teknis operasional di sekolah-sekolah, dan lain-lain. Kehadiran P3K dalam cakrawala kepegawaian kita diharapkan selain menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas kerja dan fleksibilitas dalam pengelolaan SDM di sektor publik dan mengisi ruang-ruang pelayanan yang kosong, juga dalam upaya meningkatkan kepastian dan status pegawai kita. Meningkatkan status ini tentu saja akan diikuti dengan hak-hak dan jaminan yang melekat sebagai ASN sesuai aturan kepegawaian yang berlaku seperti gaji, tunjangan, dan perlindungan lainnya. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kami laporkan juga bahwa dengan rangkaian penerimaan ASN ini, maka sampai saat ini jumlah seluruh P3K kita sebanyak 4.529 orang. Jumlah pegawai negeri sipil kita sebanyak 4.126 orang. Dengan demikian, dari total ASN Kabupaten Batanghari sebanyak 8.655 orang, maka 52,33% adalah P3K. Harapannya tentu saja agar seluruh ASN ini merapatkan barisan yang tangguh guna memberikan pelayanan pemerintah yang optimal kepada segenap lapisan masyarakat Batanghari. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan melantik dan mengambil sumpah para pegawai ASN ini, sekaligus berkenan kiranya memberikan arahan guna pedoman pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Kepada para ASN yang sebentar lagi akan dilantik,
kami ucapkan selamat mengemban amanah sebagai abdi negara. Semoga selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan keselamatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwal mutawariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Bupati Batanghari nomor 5131 sampai dengan 6872 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. Bupati Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan ke-1, mengangkat yang namanya tersebut dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembentulan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 21 Agustus 2025, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditanda tangani dan dicap. Tembusan disampaikan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Kepala Kantor Regional 7 BKN di Palembang, 2 dan seterusnya. Lampiran keputusan Bupati Batanghari nomor 5131 sampai dengan 6872 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2024. 1. NS Yuri Afrizan Pahlevi SK, jabatan baru, ahli pertama, administrator kesehatan pertama. 2. Sampai dengan 1745, Hoiro AMDKes, jabatan baru, terampil terapi gigi dan mulut. Kepada para saksi, Inspektur Daerah Kabupaten Batanghari dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Dimohon kepada Bupati Batanghari berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Kata pendahuluan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan pembacaan naskah sumpah oleh Bupati Batanghari. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Siap, bersedia. Jawab sesuai agamanya masing-masing. Karena sumpah ini kalau ibarat sungai itu hulunya, kawan-kawan semua. Jadi kalau hulunya keruh, hilirnya pasti keruh. Tapi kalau hulunya jernih, mudah-mudahan hilirnya jernih. Itu pun belum jaminan. Maka sumpah ini akan kita laksanakan dengan tertib dan baik. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Siap, bersedia. Menurut agama apa? Islam. Sebelum sumpah ini saudara-saudari ucapkan supaya saudara-saudari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bagi yang beragama Islam dengan mengucap istighfar dan yang lain untuk menyesuaikan. Terima kasih.
Perlu diingatkan kepada saudara-saudari bahwa di dalam kitab suci dijelaskan kepada kita semua mengenai sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya kamu berbuat. Surat An-Nahl ayat 91. 2. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. 3. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu, menjadikan penghalang untuk berbuat kebajikan, untuk bertakwa, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 224. 4. Di dalam Alkitab Matius 5 ayat 33 dinyatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di depan Tuhan. Sumpah yang saudara-saudari ucapkan itu mengandung tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dan lebih daripada itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, sumpah yang saudara-saudari ucapkan, di samping disaksikan oleh kita yang hadir di sini, juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah pertanggungjawaban akan saudara-saudari berikan. Mohon ikuti kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan yang Maha Esa, Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk semuanya bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Khusus bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Penandatanganan berita acara sumpah, fakta integritas, dan perjanjian kerja. Kepada perwakilan kami silakan maju ke depan
menuju meja penanda tanganan. Perwakilan dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Batanghari, Anissa Atea Putri, SPD. Selanjutnya perwakilan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Batanghari, Abdur Rahman. Selanjutnya perwakilan dari Diskominfo Kabupaten Batanghari, Penny Anggaria. Selanjutnya perwakilan dari Disparpora Kabupaten Batanghari, Medianto. Selanjutnya perwakilan dari Dinas Pedanka Kabupaten Batanghari, Indarto. Selanjutnya Ridho Muhammad Padli.
Kata-kata pelantikan oleh Bupati Batanghari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan Agustus tahun 2025, saya Bupati Batanghari dengan ini secara resmi melantik dan menugaskan saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melindungi dan membimbing kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif. Dilanjutkan dengan sambutan Bupati Batanghari kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fadil Arif. Kami silakan. Undangan kami silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di alun-alun Kabupaten Batanghari dalam rangka pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 yang telah mendapat NIP di tahun 2025 ini. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, setiap manusia pasti mempunyai tujuan hidupnya. Dari mulai kita berkeluarga, punya anak, sampai nanti endingnya pada saat kita meninggal dunia. Pasti semua punya tujuan. Dan kata-kata tujuannya pasti baik. Pengen meninggalnya di kuburannya lapang, nanti pas di akhir zaman masuk surga. Pasti begitu prosesnya. Kemudian dalam bekerja juga begitu. Bagaimana kita dapat rezeki yang berkah. Ini pas momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bahwa kita sempat dijajah bangsa lain dengan waktu yang sangat panjang, kemudian diperjuangkan oleh pejuang-pejuang pendahulu kita sehingga kita dapat merdeka. Kemudian perintah agama, apapun agamanya, juga sangat jelas. Bahwa semua akan berpasang-pasangan. Ada senang, ada susah, ada berhasil, ada gagal, ya kan? Ada damai, ada ribut, ada cowok, ada cewek, semua berpasangan. Kemudian semua agama perintahnya juga jelas. Bahwa sesuatu untuk didapatkan itu perlu diperjuangkan, apapun bentuknya. Tidak ada sesuatu itu didapatkan tanpa perjuangan. Sehingga dalam perjuangan pasti ada proses pengorbanan. Dalam perjuangan pasti ada hinaan. Dalam perjuangan pasti ada rintangan dan tantangan. Itu proses dari perjuangan. Hasilnya dari perjuangan adalah kenikmatan yang kita terima. Pasangan yang dibuat Tuhan secara alami akan terjadi di diri kita. Tinggal kita milih, mau yang kita nikmat nanti endingnya, mau yang kita menjadi orang yang dihargai orang lain, mau kita menjadi orang yang dibanggakan keluarga kita, atau kita menjadi orang kebanyakan. Kalau filosofinya sama dengan rumput. Rumput itu tidak akan bisa dia kena angin kencang karena dia pendek. Tapi risikonya ditijak orang. Tapi kalau mau jadi pohon yang tinggi, kena angin dia. Kena angin, kemudian digoda orang karena harganya mahal, maka ditebang orang. Nah, begitu prosesnya begitu. Kawan-kawan semua. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa kita lahir ke dunia ini dari sebuah keluarga. Baik kecil keluarganya maupun besar keluarganya. Dan setiap keluarga, orang tua kita, paman kita, kalau kita sudah punya pasangan kita, kalau kita sudah punya anak-anak gitu, pengen orang yang jadi pegawai ini adalah orang yang dibanggakannya. Apa syaratnya supaya dia bangga? Dia bisa menjaga keteladanannya. Bisa menggambarkan cirinya sebagai seorang pegawai.
Kalau ditanya informasi dia tahu, bukan bagian dari penyebar hoaks. Kalau ditanya tentang prosedur pemerintahan dia bisa jelaskan, bukan bagian dari orang yang ngado-ngado informasinya. Kemudian kalau ada berita yang di-share dia bisa memfilternya bahwa ini salah. Maka dia menjadi penjaga keutuhan di tengah masyarakat. Makanya Bapak Ibu semua kita lantik dengan baju kuning kaki. Karena filosofinya ini adalah pengayom masyarakat. Pamongnya masyarakat. Kalau Kopri itu bagian dari seragam organisasi. Tapi ini bagian dari posisi bahwa pemerintah, pegawai pemerintah adalah pamong masyarakat. Yang mengayomi masyarakat. Apakah dilantik malam hari ini karena memang NIP-nya mepet keluar? Tidak. Bisa saja dilantik besok atau minggu. Kita lantik malam hari ini untuk memberikan gambaran kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, bahwa jabatan kita itu tidak batas jam kantor. Apakah di malam hari kita bisa mengenalkan diri? Saya tadi pegawainya batas jam 4B pas bel dulu lah. Pas tahlilan malam ini saya bukan pegawai lagi. Tidak ada orang yang memandang begitu. Mau malam, mau subuh, orang menyebut kita tetap pegawai. Dalam artian bahwa kita tetap harus menjaga marwah kita. Jangan sampai status pegawai kita bukan mendatangkan kebanggaan bagi keluarga kita, malah mendatangkan aib bagi keluarga kita dengan sifat-sifat kita yang tidak terpuji. Pasti pernah kita melakukan kesalahan, menyebarkan hoax, menghasut kawan, bermalas-malasan. Tinggalkan itu semua. Kenapa? Secara alami, pekerja, karyawan yang statusnya jelas, kinerjanya akan meningkat dari status yang tidak jelas. Kawan-kawan semua, hampir semua dari PTT nih. PTT apa judulnya? Pegawai tidak tetap. Itu judul resminya. Kalau judul bahasa harinya pegawai tidak tentu. Mau jadi apa tidak tahu dia ke depannya. Tapi hari ini sudah jelas menjadi ASN. Karena ASN itu ada dua. Satunya PNS, satunya P3K. Itu ASN. Jadi adik-adik ini berdiri di tempat yang sama dengan ASN lainnya. Tinggalkan. Hal-hal tidak baik ditinggalkan. Kalau diajak orang untuk bekerja malas-malasan, tinggalkan. Karena itu apa? Karena itu akan membuat aib keluarga kita. Kawan-kawan yakinlah di kantor itu akan bocor informasinya. Dia itu kalau masuk kantor, habis si kepo pagi, mulai datangi meja kawannya. Ngasut kawannya supaya jangan kerja. Ngota-ngota hilang, nggak siang lah ngabsen lagi. Jangan bagian dari itu kawan-kawan semua. Kita kalau malunya nanggung dewe enggak apa-apa. Tapi kalau kita malu dibuat gitu, sayang. Itu yang hadir mendampingi Bapak Ibu semua hadir malam ini dengan rasa bangga bahwa apa yang dicita-citakannya berhasil sehingga adik-adik diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagaimana semua PTT di Batanghari dapat kesempatan untuk diangkat jadi P3K, maka jumlahnya menjadi bombastis. Dan itu bukan kerjaan yang atas dasar saya dan jajaran, tapi pasti berkat doa kawan-kawan semua, sehingga formasinya bisa terpenuhi. Apakah itu yang paling berat? Bukan itu juga yang paling berat. Yang paling berat bagaimana gajinya terpenuhi. Di tengah himpitan fiskal yang mengecil, di tengah kegoncangan ekonomi dunia, bagaimana kawan-kawan ini gaji yang terpenuhi. Maka saya bilang, kalau gajian ucap alhamdulillah, karena janji Tuhan jelas. Siapa yang bersyukur akan ditambah atau dilipat gandakan. Kalau ngetik yang lain panjang-panjang 12 jam sehari sanggup, ngetik dikit tuh baik bersyukur tidak sanggup, bukan aneh itu. Sesuatu yang jelas akan linear mendatangkan kenikmatan, kita ngetiknya malas. Jadi aura positif harus terus kita jalankan. Dan ingat kawan-kawan semua, kita tumpuan fasilitasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena cita-cita kemerdekaan kita adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan, dan Batanghari bagian dari Indonesia tentu dengan cita-cita yang sama. Untuk mewujudkan cita-cita itu semua rakyat pasti berjuang untuk mensejahterakan dirinya, untuk membuat dirinya tidak miskin, untuk membuat dirinya menjadi pintar. Tapi perlu bantuan kita, perlu pelayanan yang baik dari kita, sehingga ada eskalasi, ada percepatan dari usaha
atau perjuangan dari masyarakat yang pasti bagian dari keluarga kita semua. Sekali lagi selamat kawan-kawan semua. Salam hormat kami untuk keluarga di rumah dan kepada keluarga yang hadir di sini kami titipkan, tolong dijaga kawan-kawan kami ini. Kalau dia ada melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak pantas, tolong ditegur. Kalau tidak bisa negurnya, tolong sampaikan kepada saya sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk membina kawan-kawan ini menjadi pegawai yang baik, pegawai yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya acara ini, marilah bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Meki Ansori SOSI. Kami silahkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam hari ini yang penuh berkah, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah sumpah dan janji yang telah diikrarkan ini sebagai ikatan suci yang senantiasa mengikat hati dan langkah para ASN untuk bekerja dengan penuh keikhlasan, integritas, dan tanggung jawab demi kemajuan bangsa, negara, dan khususnya Kabupaten Batanghari yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari ini agar menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang amanah, jujur, disiplin, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, jadikanlah Kabupaten Batanghari tercinta ini sebagai daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju daerah sukses perekonomian, terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu dan harmonis. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali pada malam hari ini saya dilantik oleh Bapak Bupati Batanghari kita, yaitu Bapak Fadil Arif. Ya, pokoknya rasa senang terharu kayak gitu kan. Jadi selama ini hari ini yang paling momen-momen yang paling itu bahagia. Perjuangannya cukup panjang, Pak Bu. Iya, saya bekerja mulai dari 2010 sampai 2025 sekarang ini. Ini semenjak pemerintahan Pak Fadil Arif ini, alhamdulillah saya diangkat menjadi pegawai P3K. Alhamdulillah sangat bahagia. Selama berpuluh-puluh tahun jadi tukang sapu jalanan. Oke. Sejak 2000 berapa Ibu mulai bekerja di DMH? Tahun 2000 dari 93, semasa saya masih gadis. Perasaannya senang, sedih, gembira lah pokoknya semuanya berkat. Senangnya karena apa dan terharunya juga karena apa? Ya senangnya karena penantian selama honor selama 3 tahun ini kan, itu bahagianya ya bisa dilantik juga menjadi ASN kan. Harapannya ya menjadi P3K yang lebih baik ke depannya untuk kemajuan Batanghari yang lebih baik. Alhamdulillah senang ya, karena ini tuh momen yang ditunggu-tunggu selama ini. Jadi alhamdulillah sangat senang sekali. Ya. Kemudian apa harapan untuk suami ke depannya yang hari ini sudah resmi dilantik? Harapannya ke depannya semoga semakin sukses, terus juga amanat ya mengemban tanggung jawabnya yang baru ini. Kan udah fix nih jadi ASN gitu, itu aja sih. Alhamdulillah yang pasti luar biasa, puji syukur kehadirat Tuhan. Dan pada hari ini bisa dilantik dan terima kasih juga kepada Bupati Batanghari. Yang jelasnya kami hari ini bisa dilantik menjadi pegawai P3K seperti itu. Tetap semangat, rezeki tidak akan kemana. Semoga P3K selanjutnya, moga-moga kawan-kawan yang masih honor dapat lulus dan mendapatkan tempat yang baik. Alhamdulillah kami bersyukur sekali pada malam hari ini sudah resmi dilantik oleh Bapak Bupati Batanghari. Ya, atas apa yang kami terima hari ini, kami benar-benar bersyukur karena kerja keras, kemudian pengabdian kami begitu dihargai, terutama oleh daerah. Tentunya saya selaku putra daerah asli Kabupaten Batanghari, sebagai orang yang dibesarkan di Kabupaten Batanghari, kemudian dikasih kesempatan untuk mengabdikan diri kepada daerah yang saya cintai ini, tentunya saya berharap pengabdian saya bisa memberikan manfaat untuk kemajuan Kabupaten Batanghari yang begitu saya cintai ini. Untuk keluarga ya, pertama yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada keluarga, terutama kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, motivasi, perjuangan kepada saya pribadi. Kemudian kepada keluarga yang selalu ya sama memberikan semangat kepada saya, ya doa yang selalu memberikan doa terbaiknya kepada saya. Ya, kami dari selaku orang tua sangat berterima kasih banyak ataupun membanggakan kami selaku orang tua termasuk keluarga yang mana di dalam pelaksanaan pelantikan P3K dan juga dalam hal ini alhamdulillah kami selaku keluarga, saya termasuk sekali selaku orang tua, kami sangat bangga atas pelantikan anak kami yang dilaksanakan pada malam hari ini, dan juga kami dari keluarga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pemkab Batanghari, terutama kepada Bapak Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif, yang mana sudah 2 kali pelantikan anak-anak kita yang masuk di
kategori P3K Kabupaten Batanghari. Dan juga dalam hal itu sangat mendukung sekali bagi kami selaku orang tua, sangat bangga dikarenakan program ini sangat memberi motivasi kepada anak-anak kita, anak-anak yang putus pekerjaan dan juga yang sudah mengabdi selama 2 tahun ke atas, itu sudah mengikuti berapa jenjang dari awal pemasukan bahan dan juga ikut tes, dan juga di situ sampailah acara pelantikan yang kita sama-sama saksikan pada malam hari ini. Ya, harapan kami, terutama sekali saya pribadi selaku orang tua dari anak yang baru dilantik P3K, yang insya Allah pada mulai besok itu sudah resmi menjadi pegawai tetap. Dan juga dalam hal itu besar harapan saya kepada anak-anak yang baru dilantik pada malam hari ini, hendaknya bisa mewujudkan visi dan misi dari program Bapak Bupati dan juga program pemerintah Kabupaten Batanghari, sehingga kinerja bagi anak-anak tersebut akan lebih baik lagi dan akan lebih meningkat lagi, agar supaya Batanghari ke depan agar lebih maju lagi dan lebih sukses lagi, sehingga terwujudnya Batanghari super tangguh. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari pengambilan. Aziza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.